الفاضل حضرات المصطفى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وبسم الله سلطان عبد القادر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan keterangan tadi pagi. Kebetulan tadi juga jelasaki kitab ini. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala syahru ramadhana futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin." Dalam hadis ini menjelaskan bahwa apabila Ramadan sudah masuk, pergantian dari bulan Sya'ban menjadi Ramadan atau masuk ke bulan Ramadan, apabila bulan Ramadan sudah masuk, artinya dari bulan Sya'ban masuk pada bulan Ramadan, abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Saking mulianya bulan Ramadan. Jadi surga pintu-pintunya dibuka semua. Dan sebaliknya, wa ghuliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup. Saking mulianya bulan Ramadan, saking mulianya orang yang berpuasa, sehingga pintu surga dibuka semua. Dan juga pintu neraka ditutup oleh Allah. Bahkan tidak hanya itu, setan dibelenggu bahasanya. Jadi setan-setan dibelenggu, agar tidak bisa berkutik lagi. Sehingga kalau setan dibelenggu berarti kemaksiatan mengurang. Karena yang mengajak kemaksiatan itu diantaranya adalah setan. Yang merayu kita untuk melakukan dosa adalah diantaranya adalah setan. Meskipun tidak hanya setan saja sebenarnya. Sehingga di bulan Ramadan juga ada juga kemaksiatan. Karena di tengah maksiat nikah, sekelaku gulabi panjenengan nikah, beda karena faktor setan, beda karena faktor nafsu diri kita sendiri. Jadi beda sih dari dalam kasar, dari badan tibi, beda dari luar. Jadi ketika umpamanya setan sudah tidak diberi kebebasan oleh Allah di bulan Ramadan, tidak serta-merta kemaksiatan tidak ada di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kemaksiatan ini juga datang dari abad tibi masing-masing. Artinya dari nafsu coba, nafsu ammarah bisu, nafsu yang selalu mengarahkan kita kepada kejahatan, ke jalan yang jelek, kejelekan. Itu yang menyebabkan kenapa di bulan Ramadan masih ada kemaksiatan. Wa nada munadin,
Kemudian ada orang yang manggil, ya baghiyal khair halumma. Wahai orang yang ahli kebaikan, kesinilah. Jadi bedoreng loko-loko ni dalam bulan Ramadan. Hei orang saya kenceng ngelakoni kebagusan, dek kana, dek jinna, kesinilah. Sebaliknya wa ya ghiyasyar uksur, orang saya terbiasa melakukan kejelekan, ambui cek laku kecubaan tok saya kelaku. Ini kenapa? Karena tentu di bulan Ramadan itu memang pahala dilipatkan dan juga dosa juga berlipat-lipat. Jadi ini keadilan Allah. Jadi di bulan Ramadan pahala nikah memang kita melakukan ibadah berlipat. Juga begitu sebaliknya, melakukan dosa juga berlipat. Makanya kita yang senang melakukan ibadah, kebagusan, ketaatan, ditambah lagi ketaatannya, ibadahnya. Karena apa? Berlipat. Dan yang melakukan kejelekan amboi. Kenapa? Karena berlipat juga dosanya. Para jemaah rahimakumullah, kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fi shaumi wa qala sallallahu alaihi wasallam fi shaimi wa qala sallallahu alaihi wasallam fi shaimi. Rasulullah bersabda dalam hal berkaitan dengan orang yang berpuasa. Yaqulullahu ta'ala, hadis qudsi lagi seperti yang tadi. Jadi hadis yang disabdakan oleh Rasulullah, tapi ada kata-kata saya yang mana kembali kepada Allah, itu namanya hadis qudsi. Contohnya ini. Yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya malaikati, wahai malaikat, unduru ila abdi, lihatlah hamba saya. Maksudnya Allah Ta'ala menyuruh malaikat, lihat hamba saya itu, taraka syahwatahu, hamba itu sudah meninggalkan syahwatnya. Ini bagi orang yang berpuasa, keinginan untuk makan sudah tidak mau, keinginan untuk melakukan sesuatu yang membatalkan puasa tidak mau, atau juga tentu juga mungkin ngelakoni keinginan-keinginan untuk berbuat kejelekan juga sudah tidak dilakukan oleh yang berpuasa itu. Waladatahu, dan kesenangan orang gelak, abdi gelak atau kabula Allah sudah ditinggalkan oleh kabulan Allah tadi. Wa ta'amahu, dan makanannya, wa syarabahu, dan minumannya, min ajli, karena saya. Jadi orang berpuasa itu memang kudu ikhlas dari Allah Ta'ala. Maka disebut min ajli. Gula bi panjenengan apa saneka apa ikhlas, bukan karena hal yang lain lah intinya. Bahkan beniking terus oleh surga ini aslinya seperti itu. Kita berpuasa beniking terus masuk surga, beniking pulang takok ke neraka. King abe seneng ngalakoni panapasi pakon ben Allah. Merasa senang dan tidak merasa tertekan. Karena faktor abe seneng. Makanya orang yang masuk dalam bulan Ramadan dengan kebahagiaan yang luar biasa, nikah mempunyai nilai-nilai khusus. Senang pola bulan data para bulan Ramadan, senang. Dan ini kan nilai khusus dalam agama. Orang menabi ampun senang di dalam ngadepi bulan Ramadan, ini kan berarti kan tidak merasa tertekan dengan puasa. Senangnya banyak faktor. Karena mungkin lebih fokus ibadah, karena mungkin aban nyaman berpuasa, sehingga senang.
Kan pada situng cerita tangki. Pada situng orang ni kan orangnya berandal atau kesannya tidak baik lah. Orangnya tidak baik dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah tidak baik karena sering meninggalkan kewajiban. Pada tahun itu ternyata sebelum Ramadan ini cek pungana untuk masuk bulan Ramadan. Sebelum-sebelumnya tidak, karena memang termasuk orang lo betul fokus. Jadi kenapa pada tahun itu akan masuk bulan Ramadan kok orang ini bahagianya luar biasa. Dan persiapannya matang, sampai dalam fisik aben asalnya sering tak mandi pas terus mandi. Karena apa? Ingin menyambut bulan Ramadan dengan penuh harum, penuh potensi, kalaben soceng dan seterusnya. Termasuk baju-bajunya, biasanya yang dipakai adalah najis, biasanya bajunya yang kotor. Tapi tahun ini orang nikah becek atau fokus. Sampai masuk ke bulan Ramadan betul-betul maksimal in dalam ngelakoni puasa, in dalam ngelakoni kesunatan seperti sholat tarawih. Ini betul-betul baik dan maksimal, sampurna. Ternyata setelah Ramadan orang ini kan meninggal dunia. Orang yang tadi, yang sebelumnya bertahun-tahun sebelumnya termasuk orang yang selalu durhaka kepada Allah, ternyata tahun ini menghadapi bulan Ramadan dengan merasa sangat bahagia. Pas orang kelak meninggal dunia, sampuna bulan Ramadan, pas tada umur. Lama kelamaan ada orang bermimpi orang ini. Sempat berbicara dengan orang itu, bagaimana kamu dalam kuburan? Ditanyakan oleh orang yang mimpi, kemudian menjawab, alhamdulillah dosa saya dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah. Kenapa kamu kok bisa diampuni? Karena saya tahun barusan ini, bulan Ramadan barusan, saya sangat bahagia menghadapi bulan Ramadan. Saya sangat siap untuk menghadapi bulan Ramadan. Dan ini berarti ini kan lain nilainya. Orang sepunga menghadapi bulan Ramadan ini kan lain nilainya dalam Islam. Berarti lebih panjang ini kan ramai yang sekiranya melakukan apapun kewajiban dari Allah merasa tidak tertekan, merasa nyaman, merasa karena aben seneng. Nah, ini yang diharapkan dalam Islam. Berarti kita betul-betul sampurna dalam melakukan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terus di sini disebutkan waqila fi qauli ta'ala fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Di sini dikatakan bahwa yang dimaksud dengan fala ta'lu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Artinya di sini intinya balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dek kasih tung orang kalau benbelisen meseneng dek ate karena adalah salah satunya dari faktor ibadah. Dan yang dimaksud ibadah ini adalah kana amaluhum asyam, pasah. Jadi ayat Kak Dintong beda ulama menafsiri bahwa orang yang diberi kesenangan di akhirat oleh Allah sehingga menjadi qurratu a'yun, betul-betul tenang atena, senang atena nang akhirat, di antaranya adalah karena amal puasa. Jadi ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud amal tadi seibri belisan ban Allah Ta'ala kalaban belisan seseneng atena
adalah karena amal puasa. Jadi dibagi jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap ibadah yang mereka lakukan. Apa ibadah itu? Yang dimaksud dengan ibadah nengkak itu adalah ibadah puasa. Nikah adalah surat As-Sajdah ayat 17. Kemudian beda boleh innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar. Lekat itu juga ditafsiri oleh ulama tafsir bahwa orang yang berpuasa itu diberi pahala tanpa terbatas. Jadi yang dimaksud dengan yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab ini adalah orang yang berpuasa. Para hadirin hadirat rahimakumullah, kemudian diteruskan dalam kitab itu wajadirun bi ayyakuna kadzalika. Kenapa puasa yang disebutkan tadi itu luar biasa? Katanya tadi sampai Allah Ta'ala makon malaikat kaangkui soro ngolati deka orang siapa sa. Jadi malaikat ipakon pada Allah Ta'ala jeling tangka bula siapa saja. Ben boleh gele debunan ng Al-Quran. Allah Ta'ala apa yang kesenangan pakai doa neng akhirat bagi orang yang berpuasa. Bah nomor telo yang Al-Quran juga didebuaki orang siapa sah ben Allah Ta'ala beri kenceren se langkong benya. Anapa misalkan itu li anna sawma innama kana lahu musyarrafan bin nisbati ilaihi wa in kanatil ibadatu kulluha lahu. Karena puasa ini adalah innama kana lahu. Puasa itu adalah milik Allah. Seperti saya bagi kita wa ana ajzi bihi. Saya yang akan membalas bagi orang yang berpuasa. Wa musyarrafan bin nisbati ilaihi, dan juga termasuk ibadah yang dimuliakan. Wa in kanatil ibadatu kulluha lahu. Meskipun saestona semua ibadah itu milik Allah, bukan hanya puasa. Jadi sholat kita, baca Al-Quran kita, baca sholawat kita, atau sedekah kita, itu adalah milik Allah semua. Kenapa puasa itu adalah wasaumuli, puasa itu adalah milik saya. Itu berarti kan mempunyai posisi khusus di sisi Allah. Karena redaksinya adalah puasa itu adalah milik saya. Padahal semua ibadah milik Allah. Bukan milik siapa-siapa. Semua ibadah adalah milik Allah. Dan ini berarti menunjukkan puasa itu luar biasa. Luar biasa. Jadi kama itu bagi segala wa in kanatil ibadatu kulluha lahu. Kama syarufal baitu bin nisbati ila nafsihi, sebagaimana Ka'bah itu dikatakan Baitullah. Kan kalau Ka'bah itu dikatakan Baitullah dalam redaksi-redaksi. Kenapa dikatakan Baitullah? Baitullah ini artinya rumah Allah. Dan ini berarti Ka'bah itu mulia. Makanya dalam ilmu nahu dikatakan itu buat kisaran kitab nahu nikah adalah gabungan tasyrif, memuliakan. Jadi baitun nikah artinya kan Roma. Kemudian Allah itu adalah Allah. Baitun di sini maksudnya Ka'bah. Jadi lafal baitun disatukan, dipadukan dengan Allah, ini menunjukkan kemuliaan dari baitun tadi. Jadi Baitullah adalah Ka'bah. Anapa Baitullah ma'ikoca romana Allah. Nika menunjukkan Ka'bah itu adalah mulia. Pada benkele anapa pasah ma'ikoca din Allah.
Wasaumu li. Berarti puasa nikah adalah termasuk ibadah yang hebat, ibadah yang mulia. Meskipun saestona ibadah adalah din Allah Ta'ala kabeh. Nah, ini namanya seperti itu maksudnya. Juga wal ardu kulluha lahu. Dan semua bumi adalah milik Allah. Ini mengandung beberapa makna. Di sini dikatakan andi makna dua. Kenapa? Dikatakan puasa itu adalah milik Allah. Padahal ibadah nikah bukan hanya puasa tok yang milik Allah, ibadah selain adalah milik Allah juga. Ini ada dua pengertian. Ahaduhuma annas sauma kafun wa tarkun. Puasa, ibadah puasa ini adalah kafun, mencegah, wa tarkun, dan meninggalkan. Wa huwa fi nafsihi sirrun laisa fihi amalun yushahadu. Itu wa huwa fi nafsihi sirrun. Bagi orang yang berpuasa, urusan kafun dan tarkun, meninggalkan dan juga mencegah, ini adalah rahasia. Rahasia artinya barang yang samar, cacak dan gula-gula. Mon orang apasa nikah, bisa saja orang nikah aben lo apasa ngocak apasa, atau sebaliknya. Sebab kadang-kadang orang bersembunyi ternyata nginum. Nikah bisa saja pas keluar dari tempat gila ngocak apasa. Coba nambah lo ikatela benoreng. Apa bedanya orang yang berpuasa dan tidak? Nikah bisa untuk marnyamar teti orang siapa sah. Jadi sulit untuk ditebak mana yang orang yang berpuasa. Laisa fihi amalun yushahad. Jadi dalam puasa itu tidak terlihat. Fajami'u a'mali ta'at di mashhadin minal khalqi wa mar'a. Sedangkan amal taat yang lain itu bisa dilihat oleh orang. Apa jeng? Ikatela. Orang apa jeng? Sebab kenapa? Gerakan. Oh itu sholat. Orangnya sholat. Kenapa? Tadi saya lihat di masjid. Buktinya dia sholat. Buktinya dia sholat. Jadi jangan rengce begitu mau to. Jelas ikatela. Wasaumu la yarahu illallah. Sedangkan puasa tidak bisa tahu terhadap orang yang berpuasa kecuali Allah. Banyak orang lo apa ngaku puasa gitu. Sebab kenapa? Kita tidak bisa menebak. Sehingga orang lo apa ngaku apa bisa. Jadi si oning hakikat tidak ke orang si apa ini cuma Allah tahu. Hanya saja Allah tahu yang tahu bahwa ini fulan ini berpuasa. Kalau orang yang sholat kan kita melihat pernah apa jeng nang mau sholat, ikatela. Gelak ngatela nang orang gelak apa jeng mau sholat, ikatela. Mau orang pasal lo ikatela. Lo ikatela mau orang apa? Jadi cuman Allah. Fa innahu amalun fil batin bisabril mujarrad. Jadi puasa itu adalah kelakuan fil batin, kelakuan secara batin. Batin itu tidak nampak, tidak terlihat. Itu kenapa puasa itu dikatakan tadi innama kana lahu milik Allah. Musyarrafan bin nisbati ilaihi, dan juga menjadi nilai tambah karena dikatakan milik Allah. Karena alasannya seperti itu, yang melihat cuma Allah tok. Kemudian yang nomor 2, wasani annahu qahrun li'aduwillah. Yang nomor 2, puasa itu adalah
sebagai sarana untuk melawan musuh Allah. Dan maksudnya fa inna wasilata syaitan laknatullah asyahawat. Karena cara untuk melawan setan itu adalah syahwat. Artinya cara fasilitas setan, bukan melawan setan. Fasilitas setan itu adalah syahwat. Jadi melawan syahwat kita itu semakin tinggi, setan akan lebih mudah untuk merayu kita. Wa innama taqwa syahawat bil akli wa innama taqawwa syahawat bil akli wasyurbi. Syahwat akan semakin tinggi kalau kita makan dan minum. Nah, ini kenapa? Katanya tadi puasa itu menjadi mulia. Karena diantaranya adalah dengan berpuasa syahwat semakin kecil. Semakin kecil maka setan akan tidak berpeluang untuk menggoda kita. Nah, ini kan maksudnya. Jadi karena setan itu akan menjadi lebih lancar untuk merayu kita apabila syahwat kita tinggi. Syahwat kita tinggi apabila kita itu makan dan minum. Jadi dengan berpuasa kan berarti tidak makan dan tidak minum. Dengan begitu secara langsungnya orang yang berpuasa syahwatnya sedikit dan saja turun. Sehingga setan kaangkui ngajak kecubaan kesempatan rupanya minim sedikit. Gitu loh. Jadi sekali itu. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan la yajri min ibni adam majrad dam fadayyiqu majarihu bisu. Maka itu ada bagi Kanjeng Nabi. Setan Kak Dinto berusaha untuk merayu kita lebet neng aliran darah. Para setan neng aliran darah gue lebih panjenengan. Tapi mun bisa setan nika masuk ke aliran darah kita. Sedo doro sedo tanang sehingga tanang kempang ya cebda maksiatan. Doro sedo otak sehingga kita berpikir untuk melakukan kemaksiatan. Doro sedo mata sehingga mata cepat untuk melakukan kemaksiatan. Itu berusaha seperti itu setan itu. Parah. Kanjeng Nabi adabu pasempit celenah setan dia kalaban lapar. Jadi kalaban lapar, celen-celen sebiasa dilalui oleh setan sebedeneng peten gulebi panjenengan, nikah sajian sempit. Kalau sempit, maka setan tidak akan maksimal dalam arayu gulebi panjenengan. Ini adalah semacam kenapa atau apa rahasia puasa di balik itu. Makanya sesuai dengan kitab yang dibahas kita itu adalah rahasia puasa. Jadi kenapa kita kok disuruh berpuasa oleh Allah? Kenapa puasa ini kok hebat? Dengan beberapa keterangan segala. Jadi mondero abe nika tak gempang irayu ben setan palapar dengan cara berpuasa. Tentunya menumpamana lapar-lapar kalaben tanpa berpuasa kan eman-eman. Penguaan kita lapar dengan cara berpuasa. Berpuasa bulan Ramadan, berpuasa Senin Kemis, berpuasa terak bulan, berpuasa peteng bulan dan seterusnya. Ini diantaranya kenapa kita berpuasa.
Juga nengkani tu buaki walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam bi Aisyah. Kanjeng Nabi juga pernah berkata kepada Aisyah, dawami qar'ababil jannah. Qalat bimada? Qala bil ju'. Jawabna Kanjeng Nabi mesen dek karajin saya ma Aisyah. Aisyah ban pasekut noktok lah benga swarga. Noktok lah benga swarga ben Kanjeng Nabi surah pasekut. Tok-tok lah benga swarga pasekut. Artinya banyak pun sekalian du kali pasekut noktok lah benga swarga. Lo paham Sayyidah Aisyah. Dia remah maksud boleh pasekut. Qalat bimada? Dia remah carana teronok tok kala benga swarga ni kasekut Kanjeng Nabi. Qala sallallahu alaihi wasallam bil ju' kala bencara lapar. Tentunya apa sah kan? Orang apa sah lapar. Le orang apa sah nikah noktok lah benga swarga. Mana bi panjenengan apun sekut noktok. Insyaallah buka ilabeng. Pada bi panjenengan entar ka jompon orang tok terus. Orang budi lo ngiding. Tok oleh bi panjenengan. Sampai di budin ngiding. Buka lah bang panjenengan. Buka. Tidak pun Kanjeng Nabi pasakut ban Aisyah noktok lah benga swarga dia. Jawaban Kanjeng Nabi kala bencara lapar. Kala bencara lapar ni berarti apa asa. Mungkin sekadin to saya beten kalau pada Pak mungkin ada pertanyaan ya tore ulah bede. Terima kasih para jemaah. Mungkin ada yang tidak jelas tentang rahasia puasa. Mungkin berdasarkan temuan pengalaman yang perlu ditanyakan silakan. Materi pada saat ini, insya Allah besok yang hari depan tentang pematerinya. Sobong mungkin. Ada yang banyak. Sobong. Sebenarnya Terima kasih, moga-moga manfaat, moga-moga barokah, moga-moga para hadirin, hadirat, para bapak, para ibu seterusnya selalu diberi hidayah oleh Allah untuk meningkatkan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma taqabbal minna wa du'ana wa salatana wa siyamana wa ruk'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahashshana wa tadarru'ana wa la tudrib ya wujuhana ya ilahal alamin wa nasirin. Allahumma fir lana dhunubana, Allahumma fir lana dhunubana, Allahumma fir lana dhunubana wa khtimna bi husnil khatimah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.